Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kitab khususun mu'allif Ulasyah Nur Yakin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulasyah Nur Yakin halaman 27. Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana asyadduhum idza'an li rasulin Abu Jahal. Pada zaman dahulu Islam Nabi Muhammad sebelum melakukan hijrah, Nabi Muhammad selalu dimusuhi oleh pemimpin-pemimpin kelompok non-muslim Makkah. Salah satunya adalah yang paling memusuhi Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal selalu memusuhi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu bersabar walaupun selalu muncul kejahatan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal sudah memahami bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang selalu mengajak kebaikan. Tetapi Allah tidak memberikan hidayah pada Abu Jahal mengenai apa yang dilakukan Abu Jahal. Allah melukiskan melalui ayat suci Al-Quran, yaitu surat An'am ayat 124.
وإذا جاءهم آية لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله أعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءتهم آية قالوا وإذا جاءتهم lan dalam nalikane teko ahlu Makkah nalikane teko ahli Makkah seperti Abu Jahal, Khalid bin Mughirah Qalu pada ngucap sapa ahli Makkah lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Pada waktu pimpinan Makkah seperti Abu Jahal, setelah Abu Jahal menerima dalil ayat yang jelas mengenai tanda-tanda kenabian melalui mukjizat-mukjizat, Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Lalu Abu Jahal mengatakan, Qalun la nu'min, Qalun lan nu'mina hatta nu'tiya mislama utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata.
Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, saya tidak percaya engkau adalah utusan Allah kecuali engkau mendatangkan malaikat, kecuali saya langsung melihat Allah. Apa yang diucapkan oleh Abu Jahal sama dengan Yahudi, kelompok Yahudi, yaitu wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra. Mengenai hal ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan Abu Jahal yang sebelumnya mengetahui Nabi Muhammad adalah Al-Amin, manusia yang dipercaya, tetapi setelah Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, Abu Jahal tidak mau beriman pada Nabi Muhammad. Kenapa tidak mau beriman? Sebab Abu Jahal, Khalid bin Mughirah merasa manusia yang lebih baik, merasa memiliki harta yang banyak, memiliki keistimewaan dalam masyarakatnya. Inilah penyebab Abu Jahal tidak mau Islam, sebab Abu Jahal merasa manusia yang kaya, memiliki harta. Khalid bin Mughirah merasa manusia yang lebih istimewa daripada Nabi Muhammad. Wa idza ja'ahum qalu, dalam ayat ini, dalam tafsir Asyawi mengatakan ayat ini memiliki keistimewaan apabila manusia mau berdoa, maka doanya mustajab. Lalu caranya berdoa yaitu berdoa di antara dua lafaz Allah, yaitu caranya berdoa pada waktu membaca wa idza ja'ahum kitabun wa idza ja'ahum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah
berhenti lalu berdoa meminta rahmatnya Allah. Semisal meminta rezeki yang lancar, meminta supaya Iran menjadi pemenang, supaya Palestina menjadi negara merdeka. Setelah berdoa, lalu melanjutkan ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata sayusibul ladzina ajramu syararun indallah indallahi adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Siapa yang berdoa dengan cara membaca ayat lalu berhenti pada lafaz Rasulullah lalu berdoa setelah meminta sesuatu berdoa lalu melanjutkan ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata sayusibul ladzina ajramu syararun indallahi adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Maka doanya mustajab sesuai dalam kitab tafsir Asy-Syami. Wa qalu lan nu'mina hatta wa qalu lafaz wa qalu muncul pertanyaan apa bedanya lafaz wa qalu. Jawabannya wa qalu bedanya beda ajwa. Muncul pertanyaan apa nazam mina ajwa. Jawabannya wasani'an wa ima'ainan u'il wasamil ajwa faqala qad musil qala qad musil. Contohnya mina ajwa qala lafaz qala qala yaqulu qawlan wa ma qalan fa huwa qailan wa jaka maqulan qul la taqul maqalun maqalun miqalun qala ya awal.
muncul pertanyaan. Qala asluhu apa? Jawabannya qala asluhu qawala, iklalnya adalah ulibat al-wawu alifan litaharruqiha wanfitahi ma qablaha fasyara qala. Muncul pertanyaan ilal semacam ini apa alfiyahnya, apa kaidah syarfiyahnya? Jawabannya min wawin aw ya'in min ariqil alif manqatil kafir mutasil. Muncul pertanyaan apa fi'il mudhari' qala dan apa iklalnya, lalu apa alfiyah? Jawabannya yaqulu aslu yaqulu ala wasmi yaqulu nuqilat harakatul wawi ila ma qablaha lintu'fiya wa quwwati harfi syahih alaiha. Iklal ini alfiyahnya yaitu lisakinin syahan turim tahri amin lilin atin aina aabin aina aabin. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun muncul pertanyaan apa iklal? Qailun aslu qawilun. Jawabannya ulibat al-wawu hamsyatan liwuduhiya ba'da alif syaidah fasyara qailun. Muncul pertanyaan apa alfiyahnya mengenai iklal ini, apa kaidah syarfiyahnya mengenai iklal wawu diganti hamzah. Jawabannya yaitu ahruful iqdali hada numutiyah. Ahruful ibdali hada numutiyah Su'ab lil hamzah tawil wawin waya. Ahruful iqdali hada numutiyah Su'ab lil hamzah tawil wawin waya. أخيرا إسراء في
setelah memahami ilal, setelah memahami alfiyah, muncul mengenai ilmu balaghah. Dalam ayat suci Al-Quran, Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, lafaz Allah diulang 2 kali, ada lafaz Allah 2 kali, Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Lafaz Allah yang pertama yaitu memiliki hubungan pada Rasulun, lafaz Rasulullah, Rasulun. Lalu lafaz Allah yang kedua memiliki hubungan a'lamu, Allahu a'lamu. Semacam ini namanya ilmu bada' apa? Dalam ilmu sastra ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bada'. Ilmu bada' yaitu ilmu keindahan bahasa. Istimewanya Al-Quran salah satunya memiliki keindahan bahasa. Lalu muncul pertanyaan, Rasulullah Allahu a'lamu ini termasuk bada' apa? Jawabannya yaitu termasuk ilmu bada' tartib. Tartib sesuai nazm Jawahirul Ma'nun, min zalika tawsyi'un wa tartibu tartibun ikhtira'un wa ta'jidu. Ini termasuk bada' tartib. Ada 2 lafaz, ada 1 lafaz yang diulang. Allah lafaz jalalah, Allah diulang. Yang pertama lafaz Allah ta'alluq, hubungan dengan lafaz Rasulun. Lalu yang satu berhubungan dengan lafaz Allahu a'lamu. Ini nama bada' tartib sesuai dalam syarahnya nazm Jawahirul Ma'nun. Min zalika tawsyi'un wa tartibu tartibun ikhtira'un wa ta'jidu. Dalam ayat ini mengandung nilai sastra, mengandung nilai susunan keindahan, susunan kalimat, yaitu Rasulullah Allahu a'lamu.
wa idza ja'ahum. Dalam ayat 124 surat An'am termasuk memiliki baca at-tartib. Lalu setelah Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi, lalu Abu Jahal selalu melakukan kejahatan. Abu Jahal dan pimpinan Mekah selalu melakukan kejahatan. Salah satunya kejahatan yang dialami oleh sahabat Nabi yaitu Bilal. Lalu sahabat yang lain dalam Khulasah Nurul Yaqin termasuk sahabat yang ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh adalah Ammar bin Yasir. Dalam Khulasah Nurul Yaqin banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang menerima kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin Mekah. Salah satunya adalah Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal pada tahun 2 Hijriah Abu Jahal terbunuh. Pada waktu itu salah satu ayat yang menerangkan mengenai peristiwa perang Badar yaitu ayat wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum. Ini salah satu ayat yang menjelaskan pada waktu umat Islam pada perang Badar, umat Islam membutuhkan air untuk sholat. Sebab walaupun keadaan apapun, sholat adalah wajib. Umat Islam, sahabat Nabi Muhammad, walaupun dalam keadaan berperang, Islam tidak lupa dengan kewajiban sholat. Sehingga nomor satu adalah sholat. Pada waktu Islam di medan pertempuran tidak memiliki air. Pada waktu itu Islam dalam keadaan sedang berpuasa. Sebab perang Badar terjadi pada bulan puasa. Lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah minta air untuk supaya bisa sholat, bisa wudhu,
supaya dalam keadaan puasa mau minum tidak boleh, tetapi dengan air hujan Islam tambah kekuatan. Lalu Rasulullah meminta kepada Allah air hujan. Lalu Allah mengatakan, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. Lalu Allah mendatangkan air supaya umat Islam bisa wudhu, bisa sholat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad ingin memahamkan kepada umat Islam, walaupun dalam keadaan apapun jangan lupa sholat. Walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Lalu Allah setelah menurunkan air hujan, Nabi Muhammad berdoa sambil menangis. Imam Ibnu Katsir menceritakan dalam perang Badar, Nabi Muhammad selalu berdoa meminta kepada Allah pasukan malaikat. Lalu Allah mendatangkan pasukan malaikat, sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan malaikat muncul membantu umat Islam, jumlahnya banyak sekali. Inilah amalan yang selalu dilakukan Nabi, yaitu berdoa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Islam memiliki senjata, yang mana senjata ini tidak dimiliki oleh non-muslim, yaitu ad-du'a'u silahul mu'min. Senjata yang dimiliki oleh umat Islam yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah, meminta supaya Islam tampil menjadi pemenang. Lalu apa yang diminta oleh Nabi, Allah mengabulkan.
muncul pertanyaan, apa sebab terjadinya peperangan? Jawabannya, sebab kejahatan yang dilakukan oleh non-Muslim sehingga Islam terpaksa melakukan resolusi jihad. Sesuai dalam fikih kebangsaan mengatakan bahwa semua jihad yang dilakukan Nabi yang memulai adalah non-Muslim seperti Abu Jahal memulai kejahatan sehingga Allah melalui firman Allah mengatakan, Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Dalam Khulasah Nur Yakin menampilkan ayat Uzina lillazina yuqatalunahum, Uzina dan izini lillazina marewang akeh ay mu'minina yuqataluna amdan parangi sapa allazina bi annahum sebab syatuhune alladzina itu zulimu dan aniaya sapa alladzina wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah mampu menjadikan Islam adalah kelompok yang menang, sehingga walaupun jumlahnya umat Islam hanya 313, lalu umat non-Muslim jumlahnya 1000, Islam tampil menjadi pemenang, sehingga dalam perang Badar Abu Jahal yang selalu melakukan kejahatan, Abu Jahal yang menjadi Fir'aun umat Muhammad pada zaman Nabi, Fir'aunnya zaman Nabi adalah Abu Jahal. Ini adalah bahwa sejarah selalu berulang. Imam Ibnu Hamdun mengatakan mengenai siklus sejarah masa lalu selalu akan muncul untuk masa depan. Pada zaman Nabi Musa ada yang namanya Fir'aun, pada zaman Nabi Muhammad ada manusia yang namanya Abu Jahal,
atau Fir'aun zaman Nabi Muhammad. Inilah sebab ilat terjadinya peperangan antara Islam dengan non-Muslim Mekah. Sebabnya adalah kejahatan yang selalu dilakukan oleh non-Muslim. Sehingga dalam fikih kebangsaan mengatakan fakana as-Sawri yaqulu al-qitalu ma'al musyrikina laisa bi fardin illa an takuna al-bidayatu minhum fahina idzin yajibu. Allah Ta'ala Sya'in qatalutum faqatuluhum. Surat Al-Baqarah ayat 191. Dalam fikih kebangsaan mengatakan Imam As-Sawri mengatakan Islam tidak memunculkan peperangan kecuali yang memulai terlebih dahulu, yaitu kejahatan non-Muslim, sehingga dengan adanya kejahatan non-Muslim Allah berfirman wa in qatalutum faqatuluhum, sesuai dalam keterangan fikih untuk kebangsaan halaman 49. Lalu dalam fikih untuk kebangsaan mengatakan man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahu lam yukrih ahadan wa innama qatala man qatalahu wa man adanahu lam yuqatilhu. Man utawi sopone wong itu ta'amala angen-angen sokoman analisa sokoman tabayyana mongko kertelo annahu ing satune kanjeng Nabi itu lam yukri tidak pernah memaksa sapa Nabi ahadan ing wong siji ala dinihi ing atase agamane Nabi Muhammad. Man ta'ammala, siapa yang mau memahami sejarah Nabi, siapa yang mau menganalisa sejarah Nabi Muhammad, maka ia pasti memahami Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang tidak pernah memaksa non-Muslim untuk masuk Islam. Wa innama qatalaman qatalam, dan sesungguhnya jihad yang dilakukan Nabi sebab non-Muslim
memulai kejahatan terlebih dahulu. Wa man hadalam lam yuqatilhu, non-muslim yang tidak melakukan kejahatan pada umat Islam, non-muslim yang melakukan perdamaian, lam yuqatilhu, maka Islam tidak boleh berjihad. Sesuai dalam firman Allah, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum." Wahai Muhammad, seandainya non-muslim, yaitu seandainya Abu Jahal tidak memusuhi terhadap Islam, maka Islam tidak boleh memusuhi agama non-Islam. Agama Islam adalah agama yang mengajak perdamaian, yang selalu mencerminkan nilai-nilai untuk selalu hidup bersama, saling membantu, walaupun perbedaan agama, sesuai konstitusi Piagam Madinah mengatakan setiap warga negara saling membantu, walaupun perbedaan agama, wajib mencintai tanah air, wajib selalu menjaga negara, walaupun berbeda agama. Inilah salah satu ayat yang menerangkan Abu Jahal, yaitu surat Al-Anfal ayat 124. Dan ayat ini dalam tafsir Asyawi mengatakan, siapa yang meminta kepada Allah, siapa yang berdoa melalui ayat ini, ayat An'am ayat 124, dengan cara membaca ayat wa idza ja'ahum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya mislama utiya Rasulullah. Berhenti lalu berdoa meminta apa saja, semisal meminta supaya Iran menjadi pemenang, atau meminta Palestina menjadi pemenang setelah selesai, lalu meneruskan ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sabarun indallahi wa azabun syadid wa azabun syadid
syadidun wa adzabun syadidun bima kanu turun. Mudah-mudahan ngaji ini membawa manfaat barokah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.